bersama kami agar apa yang kamu mau sampaikan Tuhan pada anak-anak ini yang dapat sampai ke hati mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita buka Mazmur bahasan dari Mazmur 69 ayat yang ke-6 sampai ke-10. Ulangin ya. Mazmur berbalasan dari Mazmur 69 ayat yang ke-6 sampai 10. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Aku undang teman-teman yang ada di rumah, sobat-sobat Luna. Aku akan bacakan ayat yang genap untuk teman-teman semua baca ayat ganjil ya. Mazmur 69 ayat 6 sampai 10. Ya Allah, Engkau mengetahui keburukanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah noda menutupi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibu. Ayat ke-10 kita baca sama-sama. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Lagu respon Mazmur dari KM 67 judulnya Begitu Kasih Allah Akan Ini. Selamat pagi semua. Pagi. Sebelum kita mulai ibadah kita siapkan dulu bacaannya. Bacaan firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam kitab Amsal. Amsal pertama ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-19. Oke, saya ulang. Amsal pertama ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-19. Sudah dapat semua? Kalau sudah, Alkitabnya ditandai. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia, untuk cinta Tuhan untuk kehidupan kami di sepanjang satu hari ini. Kalau Tuhan Yesus boleh jaga istirahat kami dari malam hingga pagi saat ini. Tuhan, saat ini kami berkumpul untuk sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan setelah kami juga akan merenungkan isi sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Bapak, apa yang boleh kami renungkan bersama ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, boleh menjadi berkat bagi kami, dan juga boleh kami bagikan untuk orang yang kami kasihi. Tutup bungkus pintu hati kami Bapa, agar apa yang boleh kami dengarkan benar-benar tertanam dalam hati kami. Berkati kami pribadi yang saat ini hadir di tempat ini maupun ada di tengah kami yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka agar hikmat Tuhan boleh tercurah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amsal pertama ayat 8 sampai ayat 19. Kita akan bacakan untuk kita semua. Kalau kita berdiri kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan nggak? Kita atur. Biasanya kita atur. Untuk menghormati firman Tuhan kita bacanya sambil berdiri. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat dan Peringatan.
dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau janganlah engkau menurut. Jikalau orang berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang-barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian membaca firman kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan menjalankannya dengan kehidupan hari bersari. Terima kasih. Berdiri kembali. Oke. Amsal pertama ayat 8 sampai ayat 19. Kayaknya bacanya serem banget ya. Bacanya di sini di ayatnya yang ke 11. Jikalau mereka berkata, marilah kita ikut kami, biar kita menghadang darah. Terus di situ juga dibilang, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Kayaknya kalau misalnya kita berbau-bau dengan darah, serem banget. Nah, sebenarnya tema kita hari ini adalah pengajaran untuk adik turunan tentang sebuah nasihat dan peringatan. Kalau menurut Keca pribadi, mungkin kakak-kakak itu juga bersependapat dengan Keca bahwa pembelajaran pertama dalam hidup kita itu dimulai dari rumah. Kenapa? Karena dari kecil, dari kita bayi, kita diajari sama orang tua kita bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita berjalan sampai kita tumbuh dengan dewasa. Kalau misalnya dari rumah didikan yang kita dapat dari orang tua itu nggak baik, maka nanti keluarnya pun juga akan nggak baik dalam pergaulan. Di sini di ayat yang ke-8 dibilang, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Dengan jelas di sini Tuhan bilang, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kalau di zaman sekarang itu kayaknya didikan orang tua nomor sekian gitu ya. Yang penting mereka banyak input, mereka banyak masukan dari teman-teman mereka di luar, mereka banyak masukan dari pergaulan mereka di luar. Kayaknya kebalik gitu loh. Kalau zaman Keca dulu masih kecil, masih umur belasan tahun gitu, sekarang udah bukan itu udah tua ya. Kalau dulu zaman Keca dididik dengan sistem cara bisa dibilang cara-cara zaman Belanda. Dan kalau orang yang hidup di tahun 90-an sampai era tahun 97 itu terasa banget pendidikannya. Dalam artian gini, kalau misalnya kita mau makan entah di rumah ataupun di luar, pasti selalu nawarin orang yang ada di sekitar. Jadi kalau misalnya kita mau makan di luar, makan bakso misalnya di jalan ada orang di luar, kita selalu nawarin, Pak makan Pak, atau Ibu makan Bu gitu. Tapi kalau yang Keca zaman sekarang itu kayaknya udah agak ekstrim ya. Udah amat Ibu makan aja gitu. Terus kalau misalnya di rumah pun seperti itu, di meja makan kita sama-sama Pak makan Pak gitu. Nawarin walaupun lagi sama-sama makan gitu ya. Itu salah satu didikan yang menurut Keca sangat baik. Terus kalau misalnya lewat di depan orang tua, itu kalau bisa bungkuk gitu, tapi nggak sampai kayak yang Jawa, sampai yang kayaknya ngerangkak gimana gitu ya. Tapi ada kata-kata misi gitu. Kalau zaman sekarang kayaknya agak beda. Ada orang tua lagi, entah itu mereka lagi nongkrong di pos hansip kah, atau lagi nongkrong di warung atau gimana, ada anak muda lewat ya jawab aja gitu, nggak ada kata-kata misi Pak atau misi Bu kayak gitu. Jadi di sini mencerminkan bahwa pendidikan dari dalam rumah itu sangat berpengaruh keluar. Ada nggak sih, kita mau tanya dulu deh, ada nggak ya orang tua di rumah yang mengajarkan hal-hal yang baik untuk anak-anak? Kira-kira ada nggak ya? Kalau untuk zaman sekarang kayaknya sih ada deh. Apalagi lagi keadaan COVID kayak gini ya, pasti itu ada.
kalau di zaman dulu diajarkan dengan cara bahwa kalau kita mau dihargai sama orang di luar, kita harus bisa menghargai orang yang di dalam dulu, menghargai orang tua, menghargai kakak, menghargai adik. Jadi hal-hal seperti itu nanti akan tertanam di kehidupan kita. Nah sekarang ini dalam bacaan firman Tuhan sini dibilang di ayat yang ke-9, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan satu kalung bagi lehermu. Jadi nasihat atau didikan orang tua itu digambarkan sebagai mahkota, sebagai kalung buat kehidupan kita. Dalam artian kalau kita mau pergi keluar, di sini di ayat yang ke-9 dibilang sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, artinya adalah nasihat orang tua, didikan orang tua itu merupakan suatu kehormatan. Dalam artian kalau misalnya kita menjadi anak yang baik di dalam lingkungan rumah, terus kita memperlakukan itu di luar rumah, maka yang dihormati pertama adalah orang tuanya. Oh ini anaknya Pak Anwar ya, oh ini anaknya Pak Budi, anak Pak Joko, oh, baik banget gitu. Anak Pak Joko kok kayaknya sopan banget ya gitu. Jadi pertama yang disebutkan adalah orang tuanya gitu. Gak mungkin kan pembantunya atau tetangganya, itu gak mungkin banget gitu. Bisa ketahuan itu anaknya siapa berarti. Ya jadi di ayat 9 juga di sini dibilang dan suatu kalung bagi lehermu. Artinya apa? Artinya adalah didikan atau nasihat orang tua itu akan terus ke bawah sampai kita dewasa. Gitu. Jadi sangat penting. Di sini Salomo mengingatkan bahwa pendidikan yang utama itu berasal dari dalam rumah. Nah, kalau misalnya didikan di dalam rumah itu nggak dibekali dengan firman Tuhan, nggak dibekali dengan ketaatan, dengan saling menghormati satu sama lain, di saat kita pergi keluar, di saat kita bergaul di sekolah kah, di lingkungan rumah kita, maka kita akan mudah untuk terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang nggak baik. Di kitab 1 Korintus 15 ayat 33 situ dibilang pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau misalnya karakter kita dibentuk dari dalam rumah itu enggak kuat, maka di saat kita bergaul keluar maka akan mudah untuk terpengaruh. Gereja mau cerita, jadi di lingkungan gereja ini satu generasi kayak Ica, satu generasi berarti bisa dibilang seangkatan, paling beda setahun 2 tahun. Jadi satu generasi kayak Ica itu habis karena narkoba. Mereka sekarang bersemayam tinggal di samping gereja. Jadi benar-benar satu generasi kayak Ica itu habis. Bahkan kalau misalnya mau bersaksi, kita juga sempat terlibat waktu itu. Jadi puji Tuhan karena cinta kasih orang tua, cinta kasih keluarga yang sangat erat, coba untuk menarik kembali supaya tidak terpengaruh. Akhirnya sempat Keca dilempar ke Manado untuk bisa dibilang untuk dikatakan untuk rehab lah kayak gitu. Jadi ada banyak cerita pembelajaran buat Keca pribadi bahwa ternyata pergaulan buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik kita gitu. Kebiasaan baik yang kita lakukan di rumah itu belum tentu bisa kita aplikasikan keluar kalau iman kita nggak kuat. Dan itu terjadi sama diri kita sendiri. Kenapa kita bisa berani bilang kayak gini? Karena memang itu pengalaman hidup. Jadi satu generasi kita bisa bilang ada sekitar hampir 43 orang itu meninggal karena narkoba. Dulu kalau mungkin sekarang ya puji Tuhan sih di lingkungan sekarang ini udah nggak ada yang namanya putau. Kalau dulu itu putau, sangat mudah untuk didapetin, harganya juga murah. Tapi puji Tuhan semakin kesini harganya semakin mahal dan udah nggak ada yang pakai itu lagi. Dan caranya gimana sih supaya kita bisa tetap berpegang teguh sama aturan keluarga? Dalam aturan keluarga dalam artian gini, ada orang tua yang menasihati kalau di luar rumah nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus kita mencoba untuk mematuhi itu. Kita belajar untuk mematuhi itu. Dikasih kepercayaan penuh sama orang tua untuk kita pegang kepercayaan itu untuk kita bergaul di luar. Tapi pada saat kita sampai bergaul di luar, yang ada kita ikut terjerumus gitu, kita ikut terpengaruh. Nah caranya gimana sih? Kalau menurut pengalaman kita pribadi, caranya adalah kita
harus mendekatkan diri sama Tuhan. Itu poin paling penting gitu. Kadang-kala ada juga didikan orang tua yang mendidik anaknya hanya sebatas hanya sebatas mendidik secara akidahnya, tapi kurang memberikan rasa tanggung jawab. Nah, kenapa tadi dari awal Ica bilang ada nggak ya di sini zaman sekarang orang tua yang mendidik anaknya nggak baik? Pernah waktu itu ada salah satu teman kampus. Jadi teman kampus ini perempuan. Kalau di KJ itu kan biayanya serba mahal gitu, dan dia orang tuanya nggak mampu gitu. Tapi teman-teman di situ melihat bahwa orang tuanya nggak mampu, tapi kok dia bisa beli mobil, dia bisa membutuhkan segala sesuatunya dengan bisa dibilang berkelebihan gitu. Setelah dicari tahu dia melakukan hal yang nggak baik. Nah, padahal kita coba untuk mendekati teman KJ ini, terus kita cari tahu, dan ternyata disuruh sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya udah nggak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dia hari-hari, membutuhiki kebutuhan kuliahnya dia. Terus kita sempat mikir, kok ada orang tua yang mencoba untuk menjerumuskan anaknya ke dalam hal yang nggak baik. Nah, kalau iman kita kuat sebenarnya, kita pasti akan menolak itu. Tapi kalau untuk anak-anak Kristen, di sini dibilang ada 10 hukum Taurat ya. Kalau hukum Taurat itu hukum keberapa ya yang kita harus menghormati orang tua kita? Ada yang tahu hukum keberapa? Ada apa kakak yang di belakang hukum keberapa? Jadi di situ dibilang hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan. Nah, kalau misalnya kita nggak menghormati orang tua, sementara orang tua kita mengajarkan yang nggak baik kepada kita, kita mikir gini, kalau misalnya kita nggak menghormati orang tua, nggak taat sama perintah orang tua, berarti nggak bisa dapat janjinya Tuhan. Di sini dibilang, coba kalian buka Keluaran 20 ayat 12. Dibuka dulu Keluaran 20 ayat 12. Sudah ada yang dapat? Coba kapingkan baca untuk kita. Aku izin buka masker ya, biar kedengaran. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Lanjut umurmu berarti kalau misalnya kita nggak menghormati orang tua, umur kita pendek dong ya. Berarti kita akan terjadi sesuatu yang nggak menyenangkan ya. Itu ngeri banget. Dan itu isi firman Tuhan. Tapi di sini dibilang kalau misalnya kita mendapat perilaku seperti itu, mendapat nasihat dari orang tua kita yang nggak baik, bisa nggak sih kita menolak? Kalau kakak di sini bisa nggak kita menolak? Kayak cerita tadi teman kuliah Ica, dia ini perempuan, jadi untuk biaya 1 semester aja itu bisa 16 jutaan 1 semester. Nggak tahu kalau sekarang. Belum kebutuhan lain-lainnya, belum kebutuhan segala macam. Akhirnya orang tuanya nggak sanggup nih, kamu terserah deh kamu mau kerja apa, tapi kalau misalnya mau dapat uang lebih, ya kamu kan cantik ya, teman-teman ngerti lah maksud kerja seperti apa. Akhirnya dia melakukan itu. Kalau dia iman dia kuat, jadi kebetulan seorang mas lainnya juga seiman. Kalau iman dia kuat, dia pasti bisa menolak itu. Tapi di sini firman Tuhan bilang kalau misalnya kita nggak hormat atau kita nggak taat sama perintah orang tua, umur kita nggak panjang dong. Nah kalau menurut kakak di sini gimana? Menurut aku sendiri ya, Tuhan kan udah ngasih kita tuh akal budi. Berarti itu kita selain disuruh nurutin hukum Taurat, tapi ya kayak pikir juga lah, itu tuh nggak benar, itu nggak. Kan ada juga di hukum Taurat jangan berzina atau apa, ada juga hukum yang lain. Oke, kakak yang lain ada masukan? Kira-kira
kira-kira harus ditaati nggak ya? Ada gini contoh simpel, baru kejadian semalam. Jadi ada tetangga Kak Ica, anaknya pulang nangis gitu, terus ditanya sama papanya, kenapa kamu dipukul pas sama si ini? Dipukul kok diem aja, balas. Wah gini, kok sampai segitunya gitu, balas. Berarti mengajarkan hal yang baik gitu kan? Nah sekarang coba kita buka Efesus 6 ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Efesus 6 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Udah dapat? Udah. Kafalin coba baca buat kita. Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Hai anak-anak, kasihilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji. Oke, ayat yang ketiga kita baca ya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kayaknya pas baca ini, kok kayaknya apa ya? Firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Satu kanan kiri itu sama-sama tajam gitu. Di sini dibilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, nggak bisa enggak, harus. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah. Kalau perintah itu berarti kita nggak boleh tolak. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Garis bawahi kata janji ini. Berarti kalau kita nggak hormati orang tua, janji yang Tuhan kasih itu nggak bisa kita dapetin gitu, nggak bisa kita ambil. Janjinya apa sih? Janjinya di ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kok berarti kalau misalnya kita nggak menjalani perintah orang tua, nggak menghormati orang tua, karena orang tua udah kayak kejadian orang tua teman Kak Ica, terus kayak kejadian yang semalam gitu, papanya malah nyuruh pukul balik. Gimana ya? Jadi kayak semacam, kok kayak pedang bermata dua. Padahal kita mau melakukan kebaikan, tapi orang tua mengajarkan hal yang nggak baik. Nah, tadi Kak Felix sudah cerita, udah menjelaskan salah satu buat kita juga. Di sini dibilang supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Tapi kalau buat Keca pribadi, setelah Keca merenungkan, di dalam pergaulan di luar ataupun dalam pergaulan kita di rumah, kadangkala kita nggak bisa menentukan mana hal yang baik yang harus kita lakukan, mana hal yang nggak baik yang harus kita lakukan. Contohnya gini, kalau di rumah kebetulan Keca kembar ya, kembar. Kebetulan sih segala sesuatu itu nggak ada kebetulan. Segala sesuatu itu nggak ada kebetulan. Keluarga besar di keluarga besar Keca itu, kalau kebetulan ada pihak keluarga yang muslim juga. Kalau lebaran atau Natalan kita kumpul itu ada 18 pasang anak kembar. 18 pasang. Dikumpulin. Dan di antara dan 18 ini 17-nya akur gitu loh. Mereka hidup dengan damai, berdampingan dengan damai. Kak Ica sama kemarin Kak Ica kita sempat berselisih itu hampir 11 tahun lamanya. Bisa dibayangkan sampai 11 tahun kita berselisih. Gak ngomong-ngomongan. Pokoknya ada sesuatu yang membuat kita melakukan hal itu. Tapi setelah kejadian orang tua meninggal, ibu meninggal, akhirnya kita mulai sadar bahwa ternyata kita satu sama lain saling membutuhkan. Kita satu sama lain harus saling menguatkan, gitu, harus saling menopang. Dari situ kita belajar untuk merendahkan diri, minta maaf dulu lah. Kita kan saling bersaudara, segala macam. Kayaknya dulu papi sama mami nggak didik kita kayak gini gitu. Akhirnya kita bisa saling menopang, saling menguatkan. Terus ada banyak juga masukan dari keluarga-keluarga. Kalau misalnya di lingkungan di tubuh ini kan banyak hal-hal yang nggak baik gitu. Bagaimana cara kita memperlengkapi diri kita untuk menjadi anak yang baik? Itu belajar dari didikan orang tua dulu. Gitu. Kenapa? Karena
segala sesuatunya itu berasal dari dalam dulu. Kalau misal dari rumah kita baik, maka keluarga kita akan bisa menjadi anak yang baik. Entah itu di sekolah kah, atau di kampus kah, di gereja, di lingkungan tempat kita bermain. Jadi inti pembahasan kita hari ini adalah di saat kita mau mengaplikasikan kehidupan kita di pasari, kita harus ingat sama aturan-aturan keluarga. Kita harus ingat sama nasihat didikan orang tua kita di rumah. Orang tua di rumah mengajarkan hal-hal yang baik, maka itu harus kita terapkan. Maka janji Tuhan ya dan amin untuk kita. Kenapa? Karena di saat kita menjalani perintah orang tua kita untuk enggak ini, enggak itu, melakukan hal-hal yang negatif, maka janji Tuhan itu ya dan amin. Umur kita akan panjang gitu. Sampai sini harapkan ada yang menambahkan? Atau kalau adik-adik pernah ada yang mau bertanya, bisa tulis di kolom bawah ini. Like dan lupa. Asal bisa dihubungin kakak-kakaknya. Bisa dihubungin kakaknya juga. Satu pesan terakhir untuk dari Kaica untuk kita semua. Senin besok PSBB akan diberlakukan kembali. Gitu. Kalian akan semakin akan semakin dekat lagi. Orang tua akan semakin gencar untuk memberikan nasihat. Nah, caranya supaya kita menjadi anak yang baik adalah kita harus bisa menaati perintah orang tua kita. Jadi itu pesan terakhir Kaica untuk supaya kita sama-sama taat. Oke? Karena keterbatasan waktu, nanti minggu depan kita bisa ketemu lagi. Banyak hal yang mau kita sharing bersama juga. Dan untuk apa-apa bisa tulis, ditunggu teman-teman lain di sini juga. Terima kasih. Amin. Terus diberkati. Nah, kita mau nyanyi lagu respon khotbah dari KMM 33, Terpujilah Allah Hikayat Besar. Doa syafaat. Pas doa syafaat jangan tarik banget ya teman-teman, jangan tiba-tiba kabur. Harus doa bareng-bareng kita ya. Doa syafaat itu dibagi di beberapa. Aku mau mengundang untuk kakak-kakak yang di belakang panggung, untuk di belakang layar, untuk Kades bisa berdoa untuk gereja dan gereja, untuk kakak Ciko untuk bangsa dan negara. Untuk Felix bisa berdoa untuk orang sakit, dan berikutnya untuk saudara bisa kesini Diundang untuk tempat menampakkan diri. menampakkan diri supaya Kak Ciko biar kelihatan. Mari teman-teman semua, adik-adik yang di rumah, rekan-rekan sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Yalah Bapa yang sangat agung, yang pencipta langit semesta, yang adalah Allah kami, yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Kristus Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami pada hari ini boleh beribadah, masih boleh diizinkan hidup, diberikan orang tua, diberikan pengajaran yang baik, dan terlebih dari semua itu kami boleh mengenali Yesus sebagai juru selamat kami dan mengajarkan berbagai hal indah dalam hidup kami Tuhan, pengajaran-pengajaran yang indah. Biarlah setiap pengajaran-Mu itu Tuhan boleh gak cuma lewat di telinga kami, tapi boleh masuk dalam hati kami, tertulis dalam roh hati kami Tuhan, dan itu juga boleh kami praktekkan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan salah satunya itu adalah Tuhan
bagaimana kami harus menjadi dampak sekali kami Tuhan, bagaimana kami harus menjadi pelaku firman Tuhan, khususnya di lingkup yang kecil ini Tuhan, di gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus membimbing kami, entah itu kami sebagai jemaat ataupun kami sebagai pelayan-pelayan di gereja. Biarlah kami sebagai anggota jemaat-Mu Tuhan boleh turut berpartisipasi dalam mengembangkan pelayanan di gereja ini Tuhan, melakukan firman Tuhan, melayani satu dengan yang lain, supaya pelayanan di gereja kami GPIB Tugu ini boleh semakin berkembang Tuhan, semakin banyak orang-orang yang mengenal Kristus, semakin banyak orang-orang yang mengenal kasih Tuhan yang boleh kami terima selama ini Tuhan, supaya kasih Tuhan tidak berhenti di kami, berkat Tuhan tidak berhenti di kami, tapi semua itu boleh berlimpah dan mengalir ke orang-orang di luar sana Tuhan, supaya semua orang boleh kenal siapa Kristus yang sesungguhnya, supaya mulai dari gereja yang kecil ini Tuhan di Jakarta Utara, dari GPIB Tugu ini banyak orang yang mengenal Tuhan bahkan sampai ke ujung dunia, sebagaimana Tuhan memerintahkan kami dalam firman-Mu. Berkati pendeta Tuhan, setiap presbiter, setiap pelayan-pelayan-Mu, komisi, panitia apapun Tuhan, kiranya di masa-masa sulit ini Tuhan kami boleh semakin merasakan pertolongan-Mu, supaya kami boleh lebih kreatif lagi, supaya kami boleh bertahan, biarlah semakin terhimpit, gereja Tuhan boleh semakin bertumbuh dan berkembang, karena tidak ada satu apapun Tuhan yang dapat menghalangi firman-Mu untuk dibagikan dan disebarkan ke seluruh dunia. Inilah doa kami ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena di siang hari ini Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini lagi ya Tuhan Yesus. Saat ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara, terutama untuk Indonesia. Tuhan, pimpin kami negara ini yang sedang mengalami pandemi ya Tuhan Yesus. Semoga pandemi ini penyebarannya bisa berkurang terus ya Tuhan Yesus, agar kami semua bisa kembali melakukan aktivitas kami dengan baik, dengan lancar, seperti normal lagi, dan kami bisa bertemu dengan keluarga kami lagi masing-masing dengan senang ya Tuhan Yesus. Dan juga berkati juga Jakarta ya Tuhan Yesus, yang hari Senin nanti mungkin akan melaksanakan PSBB lagi. Semoga rakyat-rakyatnya makin sadar kembali akan kesehatannya masing-masing, dan mereka bisa menyenangkan keluarga mereka masing-masing ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami Tuhan, Tuhan dan firman sebab Tuhan. Tuhan kami ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit Tuhan, kiranya kami mau tumpang tangan Tuhan atas mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, baik melalui obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan, baik melalui dokter-dokter Tuhan ataupun suster Tuhan yang merawat mereka Tuhan, kiranya kami memberkati mereka semua Tuhan, supaya orang tersebut dapat sembuh dan juga dapat kembali untuk bersekutu Tuhan, puji muliakan nama Tuhan Yesus. Bersyukur untuk hari ini Bapak, kalau kami boleh menaikkan doa-doa sahabat kami bersatu hati untuk berdoa untuk gereja, untuk bangsa negara, untuk orang-orang yang sakit. Dan saat ini kami juga mau bersama-sama berdoa untuk Persekutuan Teruna GPIB Tugu. Tuhan, berkati Redik Teruna yang saat ini mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami, berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati segala sesuatu yang boleh mereka lakukan. Situasi saat ini Bapak semakin terasa semakin sulit, semakin susah, tapi kami percaya Bapak, tangan penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan Redik Teruna, dari kehidupan kami semua yang saat ini hadir di tempat ini. Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk Persekutuan Teruna, berkati setiap ibadah yang akan kami lakukan, walaupun melalui streaming ini Bapak, Tuhan berkati agar waktu yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi Redik Teruna, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat buat kehidupan mereka pribadi, sehingga mereka juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan di rumah maupun di lingkungan mereka. Berkati studi mereka Bapak yang saat ini belajar di rumah, berkati apapun yang mereka lakukan, agar mereka juga boleh belajar menghargai setiap waktu yang boleh Tuhan Yesus berikan untuk kehidupan mereka. Banyak hal Bapak yang kami boleh dapatkan dari pandemi ini Tuhan, banyak hal yang boleh kami pelajari dari setiap kejadian yang Tuhan boleh izinkan terjadi buat kehidupan kami. Kami belajar untuk semakin dekat dengan orang tua, kami belajar untuk boleh lagi menghargai waktu yang Tuhan percayakan, kami belajar untuk boleh bertanggung jawab lebih dalam segala sesuatu yang boleh kami kerjakan. Terima kasih Bapak, berkati Redik Teruna yang saat ini mungkin terbaring dalam kelemahan tubuh mereka, berkati mereka Bapak dimanapun mereka berada, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, berkati orang tua mereka juga yang saat ini mungkin terbaring lemah. Tuhan Yesus berikan kekuatan, berkati juga kesehatan Bapak. Terima kasih Bapak, berkati setiap program, berkati setiap apapun yang Teruna Tugu akan lakukan, itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati kami juga para kakak layan, badan pengurus yang sudah terbentuk.
Tuhan Yesus berkati agar kami boleh melayani Tuhan lebih lagi. Berkati dalam studi kami, berkati dalam setiap pekerjaan kami. Ajarkan kami Bapa untuk kami boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam kerendahan hati kami, sehingga apapun yang kami boleh lakukan boleh berdampak baik bagi hidup keturunan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu Bapa. Ajarkan kami untuk kami boleh tetap merendahkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Kalau kami di surga, kuduskan nama Tuhan, Bapa kami, jadilah kami di surga sesuatu. Berikan kami pada hari ini dan kami Tuhan, dan jangan kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari bahaya. Kita mau nyanyi lagu keempat dari KM 127, judulnya Mengikut Yesus Keputusanku. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus boleh pimpin, boleh sertai ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan, itu semua boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh kami jalani hari pas hari. Terima kasih Bapak, berkati adik-adik yang saat ini menyimak, mengikuti ibadah bersama-sama kami, berkati mereka, berkati keluarga mereka, yang mereka lakukan dan Tuhan Yesus boleh berkati. Terima kasih Bapak, pas kami akan berpisah di tempat ini. Kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami pribadi agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Iya, Sunday.